Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai istilah yang berkaitan dengan hukum tata negara. Jadi kawan-kawan, sebelum kita beranjak ke pembahasan mengenai pengertian dari hukum tata negara maupun ruang lingkup pembahasan yang lain, yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah istilah hukum tata negara itu sendiri. Dalam bahasa Prancis, hukum tata negara itu dikenal dengan istilah droit constitutional atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai constitutional law. Dalam bahasa Belanda dan Jerman, hukum tata negara juga dikenal sebagai istilah Stadtrecht. Namun dalam bahasa Jerman itu istilah yang sering dipakai adalah Verfassungsrecht atau hukum tata negara sebagai lawan perkataan dari Verwaltungsrecht atau hukum administrasi negara. Nah, pengertian Stadtrecht ini dibagi menjadi dua, yaitu Stadtrecht in ruimere zin atau hukum tata negara dalam arti luas, dan Stadtrecht in engere zin atau hukum tata negara dalam arti sempit. Hukum tata negara yang dalam arti luas itu melingkupi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sementara dalam arti sempit biasanya ya disebut hukum tata negara saja. Namun istilah hukum tata negara jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, maka istilah yang muncul adalah constitutional law. Oleh karena itu, hukum tata negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari hukum konstitusi. Seperti yang ada di dalam disertasi Sri Somantri bahwa beliau mengartikan konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Baik, sekian materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mita Saharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum tata negara. Hukum tata negara dalam arti luas yaitu Stadtrecht in ruimere zin, yaitu negara dan ditambah dengan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit yaitu Stadtrecht in engere zin, yang yaitu hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu atau hukum tata negara dari suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu. Di antara para ahli hukum tentunya terdapat perbedaan pendapat tentang definisi hukum tata negara ini. Nah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum atau faktor lingkungan dan sistem hukum yang mereka anut. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut L.Z. van Aveldonk. Ia menggunakan istilah hukum tata negara dengan istilah hukum negara. Hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit. Hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi. Nah, sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakan dari hukum administratif, hukum negara disebut juga hukum konstitusional atau droit constitutional karena ia mengatur konstitusi atau tatanan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Salsabila Rahman, NIM 1213500083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum tata negara dalam sistem ilmu hukum. Jika dilihat dari topangan keilmuan, hukum tata negara berada pada dua kaki antara ilmu politik kenegaraan dan juga ilmu hukum. Hukum tata negara merupakan bagian dari cabang ilmu hukum dan sudah digunakan sejak lama sebagai mata kuliah di berbagai fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia. Hukum tata negara memiliki peran penting dalam rangka penataan kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan atas dasar yang diacu dalam sistem konstitusi. Kemudian dalam konstitusi diatur dasar-dasar penataan mengenai kekuasaan negara baik atas dasar orang maupun atas benda. Kemudian kekuasaan atas orang dan atas benda itu sudah ada sejak zaman Romawi. Dibedakan melalui konsep imperium
versus dominium. Kemudian dominium merupakan konsep mengenai the rule over things by the individuals, sedangkan imperium merupakan konsep mengenai the rule over all individuals by the prince. Hukum jika dilihat dari segi isinya dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum private. Mengenai kedudukan hukum tata negara dalam ilmu hukum, saya menuangkan ke dalam skema, bisa dilihat sebelum abad ke-19 dan juga setelah abad ke-19. Keduanya mengacu bahwa kedudukan hukum tata negara berada pada hukum publik. Mengapa demikian? Karena hukum publik, aturan-aturan yang terkait di dalamnya bersifat umum, walaupun ada pun yang bersifat private, namun itu terbatas pada suatu keputusan atau adalah sebuah basking di mana suatu keputusan pejabat negara yang mengeluarkan putusan untuk individu tertentu yang saling berkaitan dan bersinergi di dalamnya. Kemudian mengenai kedudukan hukum tata negara ini, penting para mahasiswa hukum sebagai calon sarjana hukum dapat mengerti mengenai lingkup kegunaan ilmu ini bagi mereka di masa yang akan datang. Cakupan muatan dalam hukum tata negara tidak hanya membahas mengenai dasar-dasar penataan politik dari kelembagaan negara, tetapi juga penataan sosial dan penataan ekonomi yang diidealkan dalam suatu masyarakat dicakup dalam materi studi hukum tata negara modern. Kemudian hukum tata negara di zaman modern sekarang ini telah mengalami perluasan jika dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Hukum tata negara sebagai hukum konstitusi selain perlu dikembangkan sebagai ilmu yang membahas mengenai aspek kelembagaan dan mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga warga negara maupun dengan ilmu hukum yang mempelajari mengenai hukum dasar yang memuat aturan-aturan dasar mengenai tata kehidupan politik, sosial, ekonomi dari suatu negara, dari masyarakat, dan sebagai akibat lebih lanjut, maka sudah waktunya bagi para mahasiswa dan para ahli hukum tata negara untuk menyadari tentang pentingnya perluasan wawasan mereka dalam memahami hukum tata negara sebagai suatu cabang ilmu hukum yang membutuhkan dukungan dari banyak cabang ilmu lainnya. Selanjutnya, materi mengenai hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik dan dengan hukum administrasi negara. Jika digambarkan dalam skema, saya menggambarkan ke dalam gambar berikut. Nah, hukum tata negara berada di posisi tengah, yaitu yang menandakan bahwa sebelum mempelajari hukum tata negara, kita harus mempelajari ilmu politik terlebih dahulu. Dan setelah mempelajari ilmu politik, kita bisa mempelajari hukum tata negara. Kemudian setelah kita paham mengenai hukum tata negara, maka kita akan bisa mempelajari dan bisa dengan mudah mencerna tentang hukum administrasi negara. Menurut Behrens, HTN atau hukum tata negara adalah kerangka manusia dan dalam ilmu politik adalah daging yang menyelimutinya. Maka sebelum mempelajari hukum tata negara, kita wajib mempelajari dulu ilmu politik. Sedangkan menurut bahasan Mustafa, antara hukum tata negara dengan Han merupakan jenis hukum yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan cabang dari ilmu kenegaraan dan objeknya sama-sama tentang negara. Namun ada pula dengan perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi, yaitu jika hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan tetap atau diam, sedangkan hukum administrasi negara adalah mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu tentang bagaimana cara negara dan organ negara melakukan tugasnya.